Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riri Riani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa bin Yuliatin dengan NIM 23030184134. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Fisika Model Kooperatif tipe TGT, Games, Game, and Turnamen terhadap prestasi belajar siswa. Adapun pada bab 1, yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi proposal penelitian ini yaitu pembelajaran adalah salah satu aspek pendidikan yang berpengaruh bagi peningkatan kualitas individu. Menurut Supayo, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka, mengingat hasil belajar yang diperoleh siswa merupakan suatu produk dari proses belajar itu sendiri, yang masih saja belum beranjak dari keterpurukannya. Siswa dituntut untuk belajar agar dapat beranjak dari keterpurukan tersebut. Banyak siswa menganggap bahwa pelajaran fisika itu sulit dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang jenius. Dan hal ini menjadi gambaran yang terlintas pertama kali di benak siswa, seperti yang kita ketahui bahwa di kalangan siswa SMA atau MA telah berkembang kesan yang membuat bahwa pelajaran fisika itu mata pelajaran yang sulit dipahami dan kurang menarik. Siswa terlebih dahulu merasa kurang mampu dan mempelajarinya. Akibatnya, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai fisika belum memuaskan dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian, salah satu upaya yang sangat diperlukan untuk perubahan strategi belajar yang sedemikian rupa dengan memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan siswa sehingga meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan kerjasama. Salah satunya dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT, yaitu Teams, Game, and Turnamen, suatu pembelajaran yang lebih mengutamakan strategi untuk menciptakan aktivitas seluruh siswa dan kerjasama yang baik. Game yang terdapat dalam model pembelajaran ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga dapat merubah lingkungan belajar yang semulanya membosankan menjadi lebih menarik dan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Penggunaan fasilitas tersebut menyebabkan melalui mata pelajaran fisika diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan pemahaman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peristiwa di alam sekitar. Kemudian rumusan masalah pada proposal penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran model kooperatif tipe TGT. Yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran fisika model kooperatif tipe TGT juga. Sehingga tujuan penelitian ini yang pertama mampu menerapkan metode pembelajaran model kooperatif tipe TGT, Team Design Turnamen. Yang kedua, mampu mengetahui pengaruh pembelajaran fisika model kooperatif tipe TGT. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Di peneliti dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai alternatif yang dapat diikuti oleh teman jika nanti dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Yang kedua, bagi peserta didik. Bagi peserta didik, pengalaman baru dalam memahami mata pelajaran IPA, khususnya fisika, dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT ini. Yang ketiga, bagi pendidik. Bagi pendidik, sebagai masukan untuk lebih kreatif dalam menggunakan model pembelajaran, sehingga pelajaran fisika tidak lagi menjadi mata pelajaran yang sulit dipahami. Adapun batasan istilahnya, yang pertama, afektif. Afektif itu
aspek yang lebih menekankan pada aspek perasaan seperti minat dan sikap. Yang kedua ada vocab, itu diagram yang menampilkan langkah-langkah proses yang mendetail dari suatu program dalam bentuk simbol-simbol. Yang ketiga ada kognitif, yang merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya seperti pengetahuan, keterampilan, berpikir. Kemudian psikomotorik adalah aspek yang lebih menekankan pada keterampilan motorik. Dan yang terakhir, tim game turnamen merupakan model pembelajaran kooperatif dengan dibentuknya kelompok-kelompok kecil dalam kelas yang terdiri 3-5 siswa yang heterogen. Adapun pada bab 2, penelitian landasan teorinya, yang pertama ada kajian teori, yaitu penelitian terdahulu yang relevan, penelitian yang dilakukan PCK dan teman-teman dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT terhadap Hasil Belajar DLBB pada Siswa SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap hasil belajar gelak rules berubah beraturan siswa kelas 10 SMA. Teknik yang digunakan itu teknik purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu ada perbedaan. Pada skor pop test kelas kontrol 52,91 lebih tinggi daripada kelas eksperimen, yaitu 32,42 per 2. Besar efek setnya min 1,01 yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini tidak efektif terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA. Yang kedua, penelitian Siva Aulia dan Harlinda pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Game and Tournament bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif jenis TGT dalam pembelajaran IPA hingga motivasi belajar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentasi aktivitas siswa yang meningkat yang mulanya dari 66,67 menjadi 93%. Kemudian pada bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Gary and Kingsley, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman-pengalaman dan latihan-latihan. Hal ini berarti bahwa pengalaman dan latihan yang dialami seseorang hingga tingkah lakunya berubah, maka seseorang itu dapat dikatakan telah belajar. Kemudian menurut Liang G, belajar ialah segenap rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya, berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran yang sifatnya sedikit banyak permanen. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan belajar tidak hanya ketika ia mengalami perubahan tingkah laku, melainkan juga ketika pengetahuan dan kemahirannya bertambah dari keadaan awalnya. Adapun ciri-ciri belajar, menurut Gejarma 2011, ada perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Kemudian perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Dan perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah dan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Ahmadi ada 3, faktor stimulus, faktor metode, faktor individu. Pada landasan teori yang kedua, yaitu hasil belajar. Menurut Susanto, hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
sebagai hasil dari kegiatan belajar. Adapun menurut Kunandar, hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Adapun faktor-faktor menurut Slameto ada dua, yaitu faktor dari dalam diri, yang kedua ada faktor dari luar. Kemudian landasan teori yang ketiga, prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu pencapaian atau hasil yang diperoleh oleh setiap individu karena adanya suatu usaha, adanya suatu kerja keras dalam menentukan hasil belajar dari suatu pengalaman belajar. Prestasi belajar ini juga dapat mengetahui bagaimana tingkah laku individu dari tingkah laku yang sebelumnya. Menurut Arifin, pada tahun 2019, bahwa prestasi belajar mempunyai 5 fungsi. Yang pertama sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. Yang kedua sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. Yang ketiga sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Yang keempat sebagai indikator inter dan ekster dari suatu institusi pendidikan. Dan yang kelima dapat dijadikan indikator terhadap daya serap peserta didik. Yang keempat, motivasi belajar. Menurut Nalim Purwanto, motivasi belajar adalah suatu tindakan yang mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar dia terdorong untuk bertindak atau beraktivitas, sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, motivasi bertujuan untuk menggerakkan dan mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Dilihat dari sifatnya, motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Omar Hamali menyatakan bahwa motivasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau perbuatan. Yang ketiga, sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, sebagai penggerak dalam melakukan kegiatan. Menurut Sarjiman yang dikutip oleh Saiful Bahri pada tahun 2001, ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan sekolah, yaitu dalam belajar, antara lain memberikan angka, kemudian memberikan tes, terus mengetahui hasil, dan kemudian kita memberikan ujian. Yang kelima, pembelajaran fisika. Dari beberapa pendapat ahli tentang fisika, antara lain Brockhaus menyatakan bahwa fisika adalah pelajaran tentang kejadian dalam alam yang memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian secara sistematis, dan berdasarkan peraturan-peraturan umum. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian alam yang berkembang didasarkan atas penelitian, percobaan, dan pengalaman dan pengukuran serta penyajian konsep secara matematis dengan memperlihatkan konsep-konsep ilmu yang mempengaruhinya. Kemudian yang keenam, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah salah satu aspek penilaian prestasi belajar yang berhubungan atau melibatkan suatu kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran dan perasaan atau usaha mengenai sesuatu melalui pengalaman sendiri. Juga suatu proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang serta hasil perolehan pengetahuan. Aspek kognitif ini secara garis besar meliputi jenjang-jenjang yang dikembangkan oleh Bloom. Di antaranya ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. Yang ketujuh, pembelajaran kooperatif. Salvin mendefinisikan bahwa model pembelajaran kooperatif sebagai model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam suatu kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dan saling berinteraksi antara anggota kelompok. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama dalam proses belajar bagi siswa dan mengkostum pengetahuan. Belajar kelompok dalam pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran kelompok biasa. Model pembelajaran kooperatif mempunyai
karakteristik tertentu, yaitu yang pertama tujuan kelompok, yang kedua pertanggungjawaban individu, yang ketiga kesempatan untuk sukses, dan yang keempat kompetisi antar kelompok. Pembelajaran kooperatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan rasa percaya diri yang ada pada diri kita, menumbuhkan keinginan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian yang ada dan memperbaiki hubungan antar kelompok. Sedangkan kelemahannya, pembelajaran kooperatif itu memerlukan persiapan yang rumit untuk melaksanakannya. Bila terjadi persaingan negatif, maka hasilnya akan buruk. Dan bila ada siswa yang malas atau ada siswa yang ingin berkuasa, maka kelompok akan terjadi kesenjangan sehingga usaha kelompok tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, TGT, Teams Game Turnamen. Model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game and Turnamen ini adalah model pembelajaran yang menciptakan kelompok-kelompok kecil selama kegiatan belajar, dan kelompok kecil tersebut bekerjasama sebagai suatu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, dan untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam membentuk pengetahuannya dan pengetahuan rekannya yang memiliki kemampuan lebih rendah, sehingga tidak sekedar menjadi pendengar yang pasif saat pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini memiliki unsur permainan di dalamnya atau melibatkan seluruh siswa. Hal ini mendorong siswa untuk terlibat penuh dalam proses belajar. Adapun karakteristik TGT menurut Slavin ada 4: prestasi belajar, tim, game, and turnamen. Kemudian kelebihan dari model pembelajaran TGT ini, yang pertama, model tim, game, and turnamen tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik berkemampuan rendah juga ikut berpartisipasi dalam permainan dan memiliki peran yang sama. Siswa mampu belajar dengan bantuan teman, kemudian menciptakan saling kerjasama di antara siswa, dan yang terakhir meningkatkan pemahaman konsep dan proses. Sedangkan kekurangan model pembelajaran Teams Game and Turnamen ini ada 3. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Pada bab 3 ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Kemudian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan. Kemudian di metode penelitian, sumber data dan data pengumpulan, yaitu yang pertama data primer. Menurut Sugiono, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Yang kedua, data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Kemudian teknik pengumpulan data ada 5 teknik. Yang pertama metode tes, yang kedua metode non-tes, yang ketiga wawancara, yang keempat observasi, dan yang kelima dokumentasi.
Kemudian teknik analisis data pada data kualitatif, maka analisis datanya menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti juga menggunakan data kuantitatif sebagai data pendukung, yakni teknik analisis data statistik dan deskriptif. Kemudian di teknik analisis data ini menggunakan empat teknik. Yang pertama observasi, yang kedua angket, yang ketiga wawancara, ya yang keempat tes. Di wawancara itu kita menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian, terima kasih dari saya. Itu tadi presentasi proposal penelitian saya berjudul Pembelajaran Fisika Menggunakan Tipe Kooperatif Tipe TGT. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.